strategi tata laksana yang perlu kita perhatikan adalah profilak prapajanan. Nah, ini adalah suatu program yang sudah ada juga bersama kita. Jadi selain dari pemberian obat-obat ARV, nah sekarang sudah adalah program profilak prapajanan. Jadi kutip tidak bisa merubah pelaku berisiko. Dia tetap melakukan pelaku berisiko seperti seks bebas. Nah, kita berikan profilak prapajanan atau PrEP. Ditujukan pada terutama pada lelaki seks lelaki, pada wanita pekerja seksual, pada waria pengguna jarum suntik, ya, pasangan yang ODIP atau pasangan risiko tinggi. Nah, untuk saat ini di Indonesia kita lebih diutamakan pada yang 5 dan 6 ya untuk PrEP ini. Jadi pasangan ODIP ya pasangannya misalnya dia mau menikah tapi dia pasangannya adalah dengan HIV, ODIP. Nah, pasangan tersebut kita berikan eh, profilak ya atau pasangan risiko tinggi ya. Ya, kriterianya adalah orang yang seperti ini ya, orang-orang yang memiliki pasangan seksual lebih dari satu, tidak menggunakan kondom secara konsisten, melakukan hubungan seksual melalui anal, anus ya, kondom, kemudian ada infeksi menular seksual 3 bulan terakhir, atau orang pernah menggunakan PrEP ini. Nah, nah ini atau mulai pasangan yang HIV positif, ya contohnya tidak belum menggunakan ARV, menggunakan ARV yang tidak teratur, jumlah pilotnya belum diketahui atau pilotnya tinggi sekali ya lebih dari 1.000 atau orang berencana punya anak dengan HIV positif dan pilotnya belum terdeteksi dengan baik. Nah, ini bisa berikan obat ini. Nah, ini tentu syaratnya adalah pasien HIV, pasiennya adalah HIV negatif berdasarkan tes HIV, kemudian orangnya negara-negara Indonesia dan tidak ada klinis infeksi HIV akut, ya. Dan kita sekarang sasarannya adalah yang di atas 18 tahun, umur 18 tahun ke atas. Dan itu harus didampingi oleh pendamping untuk mengakses pre-exposure profilak ini. Nah, ini sudah ada beberapa paskes menjalankan program ini di Jamil juga sudah ada, walaupun belum berjalan dengan baik, ya. Tentu harus ada layanan tes dulu, PDP, yang kemudian tes infeksi menular seksualnya di puskesmas, klinik swasta, ya. Kemudian memiliki jejaring SM yang bisa kita ajak bekerjasama. Memiliki jaring untuk misalnya laboratorium, penunjang. Kemudian yang sudah dapat pelatihan, ya, dan mampu melakukan pencatatan dengan baik, ya. Termasuk dengan terapi pencegahan itu. Jadi orang yang apa namanya tidak bisa mengontrol kondisi seks bebasnya itu. Ini ada juga nih pertanyaan dari siapa tadi di bawah tadi nih. Eh, Sipa Sipa nih, Sipa dari Litbang mengenai penggunaan profilak exposure pencegahan sebelum melakukan perilaku berisiko ini. Nah, pada orang sebenarnya PrEP ini profilak ini pemberian obat ARV profilak ini memang kita berikan pada orang-orang yang tidak bisa mengontrol eh, perilaku seksualnya. Memang kita akui ini adalah dari segi agama ada nilai minusnya, dari segi budaya minus. Paling enggak dari segi medis itu dia harus mencegah untuk tertular karena HIV-nya. Nah, ini memang kontroversi di kita ya, terutama di Indonesia. Tapi di negara-negara lain yang bukan negara Muslim, ini sudah dikerjakan. Dan ini bisa berlaku seksual bebas ini susah sekali kita mengontrolnya. Sampai kapanpun berlaku seks bebas ini akan ada terus. Nah, kalau kita tidak lakukan pencegahan seperti ini, seperti penggunaan kondom, penggunaan terapi pencegahan seperti ini, profilak seperti ini, nah ini risikonya akan tertular karena HIV ya. Kemudian dia menularkan juga pada orang lain nantinya. Nah, jadi dalam tanda kutip ini ada nilai plus minusnya, tapi ini adalah salah satu cara. Salah satu yang utama tentu menghindarkan seks bebas tersebut. Tapi kalau tidak bisa, betul-betul tidak bisa dikontrol, nah itu salah satunya adalah pemberian profilak. Yang tadi ada dua kombinasi, kan?
tenofovir ecoviren, tenofovir atau tenofovir emcitabine. Nah itu ada tata caranya, harus ada pendampingannya,